Shalom, sahabat Klavus Sukacita, dimanapun kalian berada. Perkenalkan, nama saya Samuel Gustav Wetaku, mahasiswa KKL Kampus STFT Ishak Samuel Keini. Ingin membagikan renungan singkat. Sebelum itu, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di dalam kerajaan sorga, terima kasih atas segala kasih dan penyertaan-Mu, sehingga sebagaimana kami ada di hari ini, kami juga mengucap syukur atas napas kehidupan, sehingga di sore hari ini kami boleh dapat merenungkan dan membacakan sabda kebenaran-Mu. Tuntunlah kami Tuhan, jika kami boleh dapat mengerti firman-Mu. Amin. Pembacaan firman Tuhan kita di hari ini terdapat di dalam kitab Injil Yohanes, pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-16. Injil Yohanes pasal 10 dengan perikop judul Gembala yang Baik. Ayat 14, Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Shalom sahabat Klavus Sukacita yang dikasihi Tuhan. Pernahkah kita merasa tidak ada yang benar-benar mengerti kita? Kadang orang-orang di sekitar kita atau orang-orang terdekat kita pun tidak tahu apa yang sedang kita rasakan. Akan tetapi, lewat pembacaan kita di hari ini di dalam Injil Yohanes pasal 10 ayatnya yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-16, kita akan diingatkan kembali tentang ada satu pribadi yang sungguh mengenal dan mengasihi kita dengan sempurna. Sahabat Klavus Sukacita yang Tuhan kasihi, tema perenungan kita di hari ini ialah dikenal dan dikasihi oleh gembala yang baik. Penulis kitab ini adalah Yohanes, murid Yesus, anak Zebedeus, saudara Yakobus. Secara umum, tujuan Yohanes menulis kitab ini supaya orang-orang Yahudi ataupun non-Yahudi percaya bahwa Yesuslah Mesias, anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup di dalamnya. Untuk yang tidak percaya pada saat itu, seperti orang Farisi dan pemuka Yahudi, sehingga kamu dapat mulai mempercayai Tuhan Yesus Kristus. Dan untuk yang sudah percaya, pengajaran ini menguatkan dasar iman mereka supaya agar dapat terus percaya, karena kehidupan saat itu ada banyak pengajaran sesat dan penindasan dalam kehidupan mereka saat itu. Secara khusus dalam pembacaan kita hari ini saling berhubungan dengan pasal sebelumnya, yaitu pasal ke-9, di mana ayat 1 sampai ayatnya yang ke-41, yang berbicara tentang orang buta sejak lahir dan bagaimana Yesus membuat mujizat dengan menyembuhkan matanya. Akan tetapi orang-orang saat itu masih tidak percaya karena telah terpengaruh pengajaran sesat dan takut ditindas kalau mengaku Yesus sebagai Tuhan. Sahabat Klavus yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita hari ini saya akan membaginya menjadi 3 poin penting. Yang pertama, akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Ayat ini menjelaskan bahwa Yesus memperkenalkan dirinya sebagai gembala yang baik. Kata baik di sini bukan hanya berarti ramah, tetapi benar, murni, dan penuh kasih. Yesus bukan gembala upahan yang bekerja karena dibayar, melainkan gembala sejati yang mengenal dan mengasihi dombanya satu persatu. Yesus mengenal kita secara pribadi. Ia tahu nama kita, tahu kesedihan dan ketakutan kita. Ia tahu apa yang kita butuhkan, dan Yesus mau agar kita mengenal Dia. Juga bukan hanya tentang Dia, tetapi punya hubungan yang lebih akrab atau yang baik dan hidup bersama Dia setiap hari. Sahabat Klavus Sukacita yang dikasihi Tuhan,
Kalau Yesus mengenal kita, kita juga harus belajar mengenalnya. Dengan cara apa? Dengan cara lewat doa, membaca Alkitab, ataupun firman Tuhan, dan hidup dalam ketaatan. Pada saat ini, dunia punya banyak suara, yakni suara tentang popularitas dan kesenangan yang bersifat hanya sementara. Tetapi lewat bagian ini, kita diingatkan bahwa hanya suara Yesus yang membawa kita ke padang yang berumput hijau atau kehidupan yang kekal. Bagian kedua, poin kedua, sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Sahabat Klavos yang dikasihi Tuhan, di ayat ini Yesus berkata bahwa hubungannya dengan kita seperti hubungannya dengan Bapa di sorga. Artinya, kasih Yesus kepada kita itu sangat dalam dan sempurna. Dan bukti kasih itu nyata, yang dimana Ia memberikan nyawanya bagi kita. Yesus tidak hanya berkata, "Aku mengasihimu," tetapi Ia membuktikannya di atas kayu salib. Ia mati agar kita diselamatkan dari dosa dan mendapatkan kehidupan yang kekal. Sahabat Klavos, kalau Yesus saja rela menyerahkan nyawanya untuk kita, apakah kita juga menyerahkan hidup kita untuk Dia? Artinya bahwa bukan harus mati seperti Yesus, tetapi hidup kita seharusnya dipakai untuk melayani, mengasihi kepada sesama ataupun orang lain, dan taat kepadanya. Contohnya seperti kalau Yesus mengampuni kita tanpa batas, kita juga harus belajar mengampuni sesama atau orang lain. Kalau Yesus menolong, kita pun harus jadi berkat bagi orang yang lemah dan butuh pertolongan. Poin ketiga, ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Mereka harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Pada zaman itu, kata kandang ini dimaksudkannya ialah bangsa Yahudi. Yesus berkata bahwa ada domba lain, yaitu bangsa-bangsa lain, seperti orang-orang non-Yahudi, yaitu orang-orang Farisi. Yesus mau menyatukan semua orang yang percaya kepadanya menjadi satu kawanan besar di bawah satu gembala, yaitu Dia sendiri. Sahabat Klavos yang dikasihi Tuhan, artinya bahwa keselamatan bukan hanya untuk satu kelompok, satu suku, atau satu gereja tertentu. Kasih Tuhan Yesus terbuka untuk semua orang tanpa membeda-bedakan. Kalau Yesus membuka tangan untuk semua orang, kita pun harus memiliki hati yang terbuka. Jangan pilih-pilih teman, jangan memandang rendah orang lain, dan jangan merasa lebih baik dari sesama. Tugas kita adalah menjadi alat Tuhan agar orang lain juga mengenal suara Sang Gembala yang baik, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Sahabat Klavos yang diberkati Tuhan, coba kita bayangkan seekor domba yang terpisah dari kawanannya atau tersesat di tempat gelap. Gembala tidak akan berkata, "Ah, biarkan saja." Akan tetapi, ia akan pergi mencarinya, menemukan domba yang terpisah atau tersesat tersebut dari kawanannya, dan membawa dia kembali kepada domba-domba yang dia tuntun. Begitu juga dengan Yesus. Ia datang mencari setiap orang yang masih jauh darinya, dan Ia mau kita ikut menolong, membawa mereka kembali kepada Tuhan. Sahabat Klavos sukacita yang dikasihi Tuhan, dari perenungan kita di saat ini di dalam Injil Yohanes pasal 10 ayatnya yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-16, kita dapat belajar bersama-sama bahwa Yesus mengenal kita dan mau dikenal oleh kita. Dia tahu hidup kita luar dalam. Sahabat Klavos sukacita yang dikasihi Tuhan, dari perenungan kita di saat ini, Yohanes pasal 10 ayatnya yang ke-14 sampai 16, kita dapat belajar bersama-sama bahwa Yesus mengenal kita dan mau dikenal oleh kita. Dia tahu hidup kita luar dalam. Yesus mengasihi kita
sampai rela mati bagi kita. Tidak ada kasih yang lebih besar dari ini. Yesus mau semua orang menjadi satu kawanan di bawah kasih-Nya. Ia memanggil kita untuk hidup dalam kasih dan kesatuan. Coba kita masing-masing renungkan. Apakah kita sudah sungguh-sungguh mengenal Gembala yang baik? Apakah kita masih mendapatkan suaranya atau sudah terlalu jauh berjalan sendiri? Jadi, kalau hari ini kita sedang merasa lemah, takut, atau tersesat, ingatlah kata firman Tuhan. Kalau Gembala yang baik sedang memanggil nama kita, Dia berkata, "Datanglah, ikutlah aku akan menuntunmu ke padang rumput hijau." Amin. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau adalah Gembala yang baik. Engkau mengenal kami, mengasihi kami, bahkan memberikan nyawamu untuk kami. Tolonglah kami supaya kami mendengar suara-Mu, hidup dalam kasih-Mu, dan menjadi domba yang setia mengikuti-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ampunkan salah dan dosa kami. Amin. Shalom.